Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Setiap hari ketemu lagi di jam 4 sore kita akan ngobrol dengan narasumber dan temanya beda-beda. Tiap hari kurang lebih 30 menit kita akan ngobrolin tema-tema yang akan membuat kita makin aware sama lingkungan dan juga hal-hal di sekitar kita. Dan seperti biasa ketemu lagi bareng Herjino Syaputra dan kita hari ini bisa diakses di banyak platform seperti biasa. Ada juga 10 platform kurang lebih, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo, semuanya Partai Perindo. Ada RCTI Plus, Okezone, Single News, inews.id, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada 10 platform untuk teman-teman nonton kita selama 30 menit ke depan. Nah, tema hari ini menarik sekali. Kita tahu bahwa pasca Lebaran, mudik, biasa ya namanya pulang kampung. Kemarin juga tercatat bahwa ini salah satu pulang kampung atau mudik terbesar ya dalam sejarah. Ada hampir separuh warga negara Indonesia dikabarkan melakukan mobilitas, dan ketika balik ke kampung tentunya kalau bicara Jakarta ibu kota ya Jabodetabek, PR-nya adalah pendatang, karena biasa setiap habis Lebaran ada yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib, which is nggak apa-apa, tapi yang jadi PR kalau beberapa kota yang tadi tingkat keramaiannya udah rame, terus juga teman-teman yang datang ke Jakarta juga kalau cuman modal nekat agak susah karena harus punya skill, udah punya tujuan, mau kerja di mana, udah tahu tempat tinggal. Nah, itu yang kadang membuat Pemprov DKI dan juga kota-kota penyangga ibu kota merasa bahwa ya boleh datang tapi dengan syarat bahwa memang ada tujuannya dan punya skill tadi. Jadi bukan asal datang aja ke ibu kota. Nah, bicara mengenai pendatang, tema kita hari ini terkait bagaimana pendatang baru di kota Depok yang katanya membludak pasca Lebaran. Sebenarnya kalau di wilayah Jabodetabek yang biasa Tangerang, Bekasi, ya penyangga-penyangga ibu kota pasti akan ramai dikunjungi orang-orang dari daerah untuk mengadu nasib yang seperti aku ceritakan tadi. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini, pas banget kita kedatangan warga Depok ya asli. Jadi biar kita tahu kira-kira insight atau pendapatnya seperti apa. Beliau adalah Bacalek DPRD Kota Depok Partai Perindo. Ada Bang Monang Anton Sipahutar. Langsung kita sapa Bang Anton, selamat datang. Apa kabar? Aduh, ini asli Depok ya Bang? Ya. Udah berapa lama tinggal di Depok? Saya itu di Depok dari 2004. Oke. Kalau ada yang bilang Depok padat, emang bener ya, Ya, Bang padat. Anton? Sepadat apa dari pandangan Bang Anton? Ya, kalau bilang padat ya buktinya kalau Mas Yudo ke Depok Ya. selalu macet aja. Jalan-jalannya tuh kadang-kadang Bener, macet. apalagi depan Margonda ya, ada aduh gitu. Itu salah satu ciri bahwa memang kota Depok rame. Tapi sebelum kita bicara kota Depok, Bang Monang kita kenalan dikit dulu bahwa Bang Monang ini terjun ke parpol ya, pilih Perindo dan juga rencananya menjadi bacalek di DPRD Kota Depok Partai Perindo. Bicara ketertarikan politik, Bang Anton sendiri apa yang membuat akhirnya berpikir untuk terjun ke dunia politik? Jadi kalau saya juga politik, saya sebenarnya tertarik dengan mahasiswa ya. Nah, dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa saya kebetulan 98. Nah, Jadi saya udah ngikutin politik lama. Ya, kenapa saya saat ini tertarik? Karena saya punya banyak pengalaman yang dengan pemerintah itu yang macet gitu Mas. Oke. Banyak kepentingan. Terus saya juga di warga sebagai ketua RT lingkungan. Jadi kalau ketika saya ngomong warga itu banyak yang kendala-kendala yang tidak bisa saya hadapi dan saya harus terjun menjadi wajar di perpolitikan. Baik, dan ini sudah berapa lama bergabung bersama Perindo? Saya bergabung dengan Perindo baru sih Mas ya, menjelang pemilu ini saya baru, kebetulan teman-teman yang lain banyak juga yang ke Perindo, diajak ya sekarang, dan setelah saya melihat di Perindo itu ada partai baru yang masih rapi bersih, ya saya tertarik Mas. Oke, baik. Bang Monang kita ganti sedikit ya mic-nya. Ternyata boleh dilepas nggak Bang Monang ya? Nggak apa-apa, kita sambil ngobrol. Jadi ketertarikannya Bang Monang berarti tadi dari ketua RT juga ya? Iya, saya dikeluarin di lingkungan. Jadi Pak RT nih dong. Iya, kebetulan itu. Bang Monang, kalau aktivitas sehari-hari sebagai ketua RT, ada hal lain yang Bang Monang kerjakan? Kebetulan saya juga ada swasta di bidang biro jasa ya. Jadi ya, saya sering juga ngurus ke Pemda atau gimana gitu. Oke. Iya. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah berarti lingkungan udah banyak yang kenal lah sama Bang Iya, Monang. betul. Oke. Nah, Bang Monang, bicara Partai Perindo, apa yang membuat Bang Monang akhirnya memilih Partai Perindo sebagai kapalnya nih?
Karena Partai Perindo itu partai yang saya lihat punya masa depan yang bagus. Oke. Dia punya 400 caleg yang udah di tingkat 2 dan belum ada satupun saya dengar yang terkena masalah. Oke. Dan ketika saya masuk ke dalamnya juga Perindo tuh relatif tidak banyak kan partai yang kita dengar kan harus membutuhkan biaya harus segala macam, relatif tidak ada Mas kalau di Perindo itu. Ya. Jadi memang benar-benar tadi track recordnya bagus, Iya. dan masuknya juga fair ya. Iya. Seperti itu nggak ada biaya embel-embel. Enggak, karena selama ini Betul. kita dengar kan Ya. masuk partai itu harus bayar sekian. Ternyata ya begitu masuk Perindo sama sekali nol. Ini benar ya, Bang ya? Iya, betul. Oke, mantul. Benar. Testimoni lah. Nah, Bang, aku baca juga di sini, Bang Anton pernah jadi bagian Satgas Covid Iya. waktu Covid kemarin. Iya. Di mana Satgas Di kelurahan. Oh, oke. Nah, jadi saya Seperti apa sebagai pengalamannya? Jadi saya sebagai ketua RT, jadi ketika itu banyak juga di warga-warga kami itu yang kena. Ya. Ketika banyak kena itu, kita kan waktu itu kan bingung kan untuk mencari bantuan kemana nih. Contoh, sebagai contoh ada warga kami kebetulan ketika itu napasnya itu sudah saturasi itu 30%. Kita mencari ambulannya susah minta ampun. Ya, saya ingat waktu itu pasti. Iya. Yang lucunya Depok ini sebagai kota yang katanya smart city, dia nggak punya call center atau hotline service yang bisa kita hubungi untuk mencari pertolongan. Oke. Saya telepon 109 nggak nyambung. Ketika saya telepon Pemda juga nggak nyambung. Oke. Akhirnya gitulah kita angkut dengan mobil seadanya dan ya yang menyedihkan orangnya sampai meninggal. Ya. Mas. Nah, ini ironis ya, Bang, bahwa tadi katanya kota smart city. Iya. Ya. Tapi untuk nyari ambulans saja susah. Iya. Ditelepon tadi 119, Pemdanya nggak bisa dihubungi. Iya. Nah, ini PR nih PR, ya, iya. buat pemerintah Kota Depok. Masa katanya smart city atau kota pintar gitu ya. Iya. Tapi akses ke layanan publik terbatas. Jadi semoga kedepannya ini bisa tapi sekarang gimana, Bang? Apakah lebih baik in terms of- Masih ya. sama, Mas. Masih sama, iya. Jadi Ayo. makanya Oke. itulah saya pengen terjun menjadi seorang politisi dan menjadi seorang anggota legislatif seperti itu. Saya akan benahi itu semua. Saya akan Oke. coba benahi. Baik. Dan memang ya tadi kalau kita lihat udah padat, udah ramai ya. Pasti kan kebutuhan masyarakat juga banyak ya, Bang. Harusnya gampang dari aksesnya segala macam. Nah, kita bicara mengenai Kota Depok. Tadi Bang Anton bilang Depok itu udah padat banget. Contohnya aja ya macetnya ya. Ya. Kalau macet di Depok memang sudah keseharian atau seperti apa sih, Bang, kalau yang Abang rasain? Ya udah keseharian. Jadi penduduk nambah. Infrastrukturnya pun nggak ada yang nambah di Depok itu. Oke. Ya kan? Kayak Margonda itu kan ya segitu-segitu aja. Sedangkan mobil kendaraan umum yang masuk ke dalamnya setiap hari itu bertambah. Dengan bertambahnya perumahan-perumahan baru yang Betul. di kota Depok itu. Jadi memang infrastrukturnya ya Iya. yang harusnya tadi mungkin diperbaiki. Tapi kalau transportasi umum gimana sih, Bang? Aksesnya di Depok atau gampang atau? Kalau transportasi itu relatif gampang ya dengan adanya kereta api. Ya Kereta kan? api, betul. Kereta api, jadi di Jakarta ke Depok tuh mudah. Kedua ya dengan banyaknya tol-tol baru yang dibangun itu relatif lebih mudah lah kalau untuk angkutan umum kayak Grab gitu kan, atau Kalau Bang Anton melihat macetnya Depok, apa sih solusinya? solusinya itu ya harus namanya infrastruktur, Mas. Seperti Tambah apa? jalan. Tambah jalan. Tambah jalan. Jadi Oke. antara satu jalan kan dibuatlah jalan penghubung. Oke. Jadi Margonda itu harus dibuka jalan-jalan yang masuk jalan tembus yang bisa mengurai kemacetan itu. Oke. Jadi akses jalannya mungkin bisa lebih banyak alternatif ya. Betul. Jadi bukan satu doang seperti Margonda Iya. gitu ya. Iya. Karena semuanya kumpul di situ. Harus diurai lah. Jadi Oke. harus dibukalah jalan baru masuk ke kampung-kampung itu kan. Jadi kemacetan bisa diurai. Oke. Nah, kita bicara mengenai padatnya Kota Depok. Kalau dari Duk Capil ya, ini Kota Depok tuh sebenarnya waduh. Warganya sudah mencapai 2,4 juta jiwa. Iya. Aduh, udah 2 juta ya. Jadi bukan ratusan ribu. Iya, betul. Juta ya. Juta. Bang Anton, dan ini kalau kita lihat padatnya dengan ya kawasannya seperti itu. Dan PR kita tadi kan, tema kita tuh ketika habis lebaran, pendatang datang. Ya, bagaimana Bang Anton melihat ini? Sebenarnya ini kan masalah klasik, masalah urbanisasi ini. betul. Ya. Jadi sebenarnya ini juga sebenarnya bukan salah pemerintah Depok semua sih. Hampir di kota-kota asal daripada para urban itu sebenarnya punya problem juga. Betul. Seharusnya mereka
sudah bisa Ya, lapangan pekerjaan. memberi lapangan pekerjaan di tempat asal mereka atau memberikan pendidikan kepada para kaum urban itu untuk bagaimana mengelola hasil bumi mereka. Jadi mereka nggak perlu lagi berbondong-bondong datang ke kota Depok. Jadi kebanyakan yang datang ke kota Depok juga kan di sektor informal sih, Mas. Seperti apa? Ya, seperti asisten rumah tangga, Ya, IRT ya. seperti atau kuli bangunan. Oke, Karena banyak yang normal. pembangunan perubahan-perubahan di kota Betul, Depok. betul. Gitu. Dan ini Bang, bahwa sebenarnya tadi yang aku sebut di awal bahwa nggak apa-apa datang ke Jabodetabek ya, Iya. asal memang tadi punya skill, Iya. punya tujuan Iya. ya, punya Iya. tempat tinggal juga tempat. Karena ini kan yang jadi masalah ketika orang datang ke misalnya ke Depok, Iya. ya karena diajak-ajak nggak ada tujuan Iya. ya. Nah, bagaimana Abang melihat bahwa kalau di DKI Iya. tahun ini tuh nggak ada justisi, Iya. operasi justisi nggak ada. Cuman katanya gubernur yang sekarang akan tadi mengembalikan orang ke daerah kalau mereka nggak punya tempat tinggal sama tujuan atau Iya. pekerjaan. Iya. Kalau Depok gimana? Kalau Depok sampai saat ini sih saya belum dengar ya Oke. bagaimana tindakan mereka. Jadi kalau menurut saya sih Apa harus sama nggak sih adopsinya bahwa ya tadi perlu justisi atau nggak usah atau perlu, Mas, sangat perlu. Harus Jadi, justisi, harus harusnya. justisi karena Oke. jangan sampai di kemudian hari itu malah menimbulkan masalah yang cukup rumit buat pemerintah Kota Depok. Oke. Gitu, dari mana nanti tingkat kriminalitasnya bisa makin naik dengan ada orang masuk tanpa ada Benar. pekerjaan, Kerjaan. angka kriminalitasnya mesti akan tinggi. Ya karena kan kita bicara ketika orang yang masuk nggak ada kerjaan, pengangguran, ya, Iya. ya pasti nyari Iya. peluang ya kalau nggak yang tadi yang jelek akhirnya ya jadi kriminal. Iya, ya. betul. Ini berarti dengan kata lain kalau bicara angka kriminalitas Iya. Bang, di Depok cukup tinggi kah atau seperti apa? Kalau kriminalitas menurut saya sih, Mas, ya lumayan tinggi. Oke. Ya banyak kan seperti kita dengar kan ya contoh ya kayak geng motor segala macam itu kan banyak Iya. di Depok kan. Ada tawuran juga, Tawuran juga, ada geng seperti motor, itu. oke begal ya. Bang. Begal, iya. Aha. Jadi ya sama lah seperti Iya, masalah-masalah kota yang lainnya gitu. Aha. Termasuk cukup tinggi juga. Dan Dan- itu harus dicarikan solusinya pemerintah untuk mengatasi hal itu semua. Dan angka pengangguran nih teman-temannya di 2022 Depok itu 8%. Iya. Ini lumayan loh Bang. Iya ya, angkanya 8%. Menurut Bang Anton, kalau bicara pengangguran, Iya. tadi kan sebenarnya Depok lapangan pekerjaannya kan banyak juga Iya, kan iya. sebenarnya perumahan baru ya sektor informal. Menurut Bang Anton apa yang harus dilakukan pemerintah biar angka pengangguran ini paling nggak ya nggak 8%? Jadi kalau menurut saya kan gini, Depok nih kan dikenal sebagai kota pendidikan, Mas ya. Oke. Di mana di situ universitas nomor 1 di Indonesia, Universitas Yes, Indonesia, ada tempat UI. berkumpulnya orang pintar. Ya kalau memang mau mengatasi pengangguran, ciptakannya home industry. Home industry. Home industry. Oke. Bagaimana apa yang mau diciptakan gitu? Ya kerjasama lah sama kampus. Kira-kira misalnya tahun 98 itu, Mas ya. Kenapa kita kuat? Karena banyak perkampungan industri kecil, Pik, gitu ya. Yang ini menopang sektor perekonomian Indonesia. Oke. Kita ciptakan misalnya perkampungan industri kecil untuk home industry membuat sepatu atau membuat yang simpel-simpel ya, membuat baju, ya kan. Untuk bagaimana pengembangannya? Ya itu kita gandeng universitas. Ya kan, bagaimana misalnya teknik pemasarannya atau kemasannya dan lain sebagainya gitu loh. Jadi sebenarnya udah seharusnya tuh pemerintah menggandeng para ilmuwan yang ada di Ya. kampus tersebut. Karena kita tahu tadi menarik bahwa universitas nomor 1 di Indonesia adanya di Depok ya. Iya, Universitas Indonesia. Jadi sayang kalau ketika hal ini tidak menggambarkan bagaimana harusnya Depok berkembang ya Bang. Betul, betul. Bahwa tadi UI aja ada di Iya, di Depok, tapi Iya. masa nggak bisa membawa istilahnya sesuatu yang bermanfaat untuk warga betul. Depok. Di luar itu Bang, kalau kita bicara ya tadi PR-nya banyak sih sebenarnya kalau bicara nggak cuma Depok ya, Iya. ya Bekasi, Tangerang Betul. sama lah Sama. penyanggaannya punya Mas. Banjir Bang, bagaimana Bang Anton melihat kalau Depok nih macet ada kan, permasalahan lain banjir atau seperti apa? Nah, ini kalau banjir relatif karena memang di Depok ini kan termasuk dataran tinggi ya. Aha, betul. Hanya beberapa lokasi di Depok Oke. yang kena banjir itu lebih kepada irigasinya, Mas. Irigasi ya, oke. Pembuangan daripada. Pembuangannya. Jadi banyak perumahan-perumahan itu, Mas. Kelemahannya ketika dia membuat perumahan, dia lupa bikin irigasinya. Oke. Kayak parit-parit di depan rumah tuh hampir semua tuh ditutup, tidak ada pembuangannya. Dan parit itu pun
menyambungkan parit itu, menyodet itu sampai ke Kali Ciliwung yang ada, itu pun masih saya lihat masih banyak tidak diperhatikan oleh Pemda. Oke. Jadi ketika hujan turun, air ini kan bingung kan mau lari kemana. Benar. Seharusnya kan udah harus connect nih. Jadi ketika air itu masuk jatuh ke jalan, masuk ke parit langsung lari ke sungai, kan begitu. Nah ini yang masih kurang. Iya, padahal tadi pembangunan perumahan banyak banget ya. Banyak, tapi coba lihat Mas, perumahan besar pun itu hampir rata-rata tuh dia nggak ada, seperti nggak ada parit. Jadi ketika hujan, jalan itu tergenang. Oke. Gitu loh. Ini air ngebuang kemana kan bingung jadinya kan gitu kan. Ini PR nih kalau buat pengembang ya Bang ya. Iya. Pemda juga kalau yang berizin Betul, kan. iya. Harusnya nggak hanya asal bangun, karena kita tahu memang kalau bicara, saya lihat di Instagram juga, aduh iklan-iklan rumah. Iya, Banyak banget, tapi banyak yang tadi yang lupa bahwa ada saluran yang harus diperhatiin. Benar. Oke, aduh kompleks ya. Nah kalau polusi Bang, gimana sih? Kalau tadi kan macet, otomatis ngerasa nggak sih Bang bahwa Depok juga harusnya perlu banyak pohon gitu? Iya, kalau itu kembali tadi Mas, kayak polusi itu kan seharusnya tuh kalau dalam bikin perubahan, RTLH apa namanya, rencana tata ruang itu kan harus pas, di mana sekian persen harus dibikin sebagai ruang terbuka hijau. Dan ya saya lihat sih Depok lumayan lah kalau untuk ini, Pemkot tuh bikin beberapa taman-taman, ya mungkin taman-taman kota itu sudah ada, dan itu saya lihat sih udah lumayan lah kalau. Udah lumayan ya Bang. Oke, tadi walaupun belum sampai apa namanya tingkat yang ideal gitu. Ya, karena banyak yang bilang misal Bekasi panas gitu ya. Iya. Well, Tangerang juga panas sih Iya. kadang. Tapi kalau di Depok juga tadi masalah mulai dari pengangguran, ya ada banjir tadi ya Bang, pengembangan perumahan dan lain-lain. Satu mungkin Bang sebelum kita tutup podcast ini, bahwa apa yang harus dilakukan orang-orang mungkin ketika kita bicara mengenai pendatang ya, bahwa kalau justisi harus dilakukan gitu ya. Ada hal lain nggak sih Bang yang mungkin kalaupun yang datang ke Depok juga, kalau dari tips Abang sendiri, apa yang harus dibekali ketika mungkin memang mengadu nasib ke Jakarta atau ke wilayah-wilayah penyangga ibu kota? Ya kalau yang tipsnya sih yang pertama tuh ketika Anda mau datang ke kota Depok harus jelas tujuannya. Ya kan? Anda mau sekolah, betul, atau Anda mau kuliah, harus jelas. Terus Anda ke Depok itu tinggal di mana? Betul. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai Anda datang ke Depok tuh Anda menggelandang. Betul. Malah jadi menjadi masalah baru buat kota Depok. Ya kan? Yang ketiga, ketika Anda mau mengadu nasib di sebuah kota, luar dari tempat Anda lahir, Anda harus bisa meyakinkan diri Anda bahwa saya punya kemampuan lebih dibandingkan orang-orang yang ada di kota tujuan. Mampu bersaing. Betul, mampu bersaing intinya. Kita cuma modal nekat, jangan deh. Jangan. Nanti malah Anda jadi sana jadi seorang kriminal jatuhnya. Betul. Dan juga kalau yang mudik nih dari Depok, jangan suka ngajak-ngajak lah ya Bang ya. Betul. Karena kadang ayo ikut kerja di saya ya. Kalau kadang kan ikut-ikut kayak gitu kan nggak punya tujuan yang jelas gitu kan. Dan kalaupun ikut ya mau ngajak memang tadi Bang ya, ada tujuannya, ada tempat tinggal. Betul. Jadi bukan ngegelandang malah bikin kriminal ya buat warga Depok. Dan ya mungkin harapan kita Bang bahwa ketika bicara Depok, semoga Depok kedepannya lebih baik lagi ya Bang ya, infrastrukturnya. Betul. Paling nggak macet sih ya yang. Ya macet ya, itu PR yang paling utama, karena saya selain baca di koran apa, keluhannya itu macet dan macet gitu loh. Bisa, ayo Jun ke Depok, aduh udah kepikiran Semraut gitu. Iya kan? Betul. Jangan gitu ya, semoga image ke depan ya. Image ke depan jangan seperti itu. Apalagi kalau ayo ke Margonda, aduh. Di depannya kadang-kadang geraknya dikit-dikit ya Bang. Betul, sangat audit. Kan? Oke, baik. Dan Bang Anton, semoga nanti cita-citanya, plannya untuk kota Depok, warga Depok bisa terlaksana. Dan tadi yang penting dicoba dulu. Tapi tadi sebagai ketua RT, saya yakin Bang Anton sudah mantul. Ya, semoga banyak warga yang bisa dibantu dengan segala macamnya. Dari ketua RT mana Bang? Kalau boleh, wilayah mana, daerah mana? Saya di Kelurahan Mekarjaya. Mekarjaya. Iya. Oke, siap. Pak RT, makasih Pak RT. Makasih. Sehat-sehat. Dan sebelum kita tutup juga Bang Anton, ini teman-teman berkaitan dengan campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ini relate banget dengan movement atau value yang dijalankan oleh Partai Perindo. Sesuatu yang kita obrolin tadi ya, itu kaitannya dengan produktif, solutif ya, modern, bersih,
berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Semoga ilmunya nular untuk kita lebih care lagi, khususnya teman-teman di Depok, biar lebih aware lagi sama lingkungannya, jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau nggak punya tadi tujuan atau apa, jangan ke Jakarta, jangan cuman karena modal nekat atau ada saudara yang ajak, tapi make sure atau pastiin bahwa kalian memang punya skill, mampu bersaing, dan punya tempat tinggal. Ya kalau kayak gitu kan orang-orang juga di sekitar kita nggak direpotin ya, Bang ya. Jadi kita bisa mandiri. Tapi nggak apa-apa ke Jakarta asal punya tadi poin-poin yang disebutkan tadi. Jadi bukan cuma karena modal nekat. Dan untuk mendaftar atau mengetahui lebih lanjut tentang Partai Perindo boleh ke website kita di sini, partaiperindo.com, gampang banget. Dan untuk download aplikasinya boleh di App Store dan Play Store, di sini juga one click away, gampang sekali. Dan terima kasih Bang Anton atas waktunya, sehat-sehat ya. Mantul obrolan kita hari ini. Terima kasih juga untuk Partai Perindo, semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan